Pernah nggak sih, lagi buru-buru mau pergi, tapi pas sampai pintu kita lupa taruh kuncinya di mana? Atau kunci kalian suka tersembunyi di meja kalian yang sangat berantakan? Tenang aja, sekarang udah ada solusinya. Ini adalah AirTag, sebuah buntelan kecil yang dapat membantu Anda dalam menemukan barang-barang kalian. Cukup ditempel ke barang kalian dan bisa dilacak deh. Untuk harganya sendiri sih Apple ngejualnya seharga 449.000 per biji. Atau kalian juga bisa membeli satu paket isi 4 dengan harga 1,5 juta rupiah. Oh iya, kalau kalian beli AirTag ini di luar negeri, kalian juga bisa mengcustom engraving nama atau emoticon di AirTag-nya itu sendiri. Seperti yang saya punya di sini. Sayangnya layanan ini nggak tersedia di Indonesia ya. Oke, untuk setupnya sendiri sih mudah ya. Kalau kalian baru beli kayak gini, AirTag itu bakal diselimuti oleh plastik pelindung ini. Dimana kalau kita lepas plastiknya, dia akan otomatis menyala yang ditandai oleh suara ini. Kalau udah nyala, kita tinggal taruh aja si AirTag ini ke samping iPhone kita, dan dengan sendirinya dia bakal minta pairing, seperti AirPods. Jadi ini kita klik continue aja. Nah, di bagian ini kita disuruh kasih nama. Kita bisa pilih dari nama yang sudah disediakan, atau kita bisa tulis sendiri. Selanjutnya, dia bakal kasih tahu bahwa AirTag ini keregistrasi ke Apple ID dan nomor HP kalian. Sehingga, kalau AirTag kalian hilang, orang yang menemukan AirTag ini bisa tahu harus menghubungi siapa. Nah, setelah berhasil pairing, kita bisa langsung memakai AirTag-nya. Oke, dengan uang 500.000, kelebihannya apa sih? Pertama, kita bahas aplikasinya dulu. Kalau kita buka aplikasinya, di sini bakal kelihatan seluruh device yang ke-sign in di Apple ID kita. Untuk mencari AirTag kita bisa ke bagian item ini. Di bagian ini, kita bisa melacak seluruh AirTag yang terregistrasi ke Apple ID kita. Nah, kalau kita pencet salah satu AirTag kita, di sini kita bakal dikasih beberapa pilihan. Yang pertama adalah memutar suara. Kalau dipencet, AirTag-nya akan mengeluarkan suara seperti ini. Perlu diingat, di sini speakernya itu ada di bagian plastik yang putih ini. Jadi, kalau kalian pakein case, pastikan bagian putih ini di luar. Kalau enggak, nanti suaranya bakal mendem. Tombol kedua yang ada di sini adalah fitur direction. Jadi kalau kita pencet tombol ini, kita bakal dibawa ke aplikasi Apple Maps dan langsung dikasih direction ke AirTag tersebut. Sayangnya dia di sini pakai Apple Map ya, dan kita nggak bisa pilih aplikasi peta lainnya seperti Google Map atau Waze. Jadi sebenarnya fitur ini agak percuma ya kalau dipakai di Indonesia. Oh iya, semenjak peluncuran iOS 15, sekarang kalian bisa mengaktifkan satu fitur baru. Yang mana, kalau kalian ketinggalan bawa AirTag kalian, di HP kalian bakal muncul notifikasi bahwa AirTag kalian ketinggalan. Sehingga kalian bisa langsung balik ke lokasi tersebut dan mengambil AirTag-nya itu sendiri. Sepengalaman saya sih kita bakal dikasih notifikasinya setelah 5 menit dari koneksi antara iPhone dan AirTag-nya terputus. Fitur terakhir adalah Lost Mode. Kalau kalian mengaktifkan fitur ini, setiap kali AirTag kalian ditemukan oleh Apple device lainnya, kalian akan diberikan notifikasi di mana lokasi AirTag kalian di waktu tersebut. Dan menurut saya, salah satu nilai jual terbaik dari AirTag ini adalah dia memakai network Find My. Maksudnya apa tuh? Jadi, si AirTag ini mampu berkomunikasi dengan Apple device lainnya, seperti iPhone, iPad, dan MacBook yang ada di sekitarannya. Jadi, setiap kali AirTag ini ketemu Apple device lainnya, dia bakal kasih tahu bahwa, "Woi, saya lokasinya di sini nih. Kasih tahu ke owner gue bahwa gue lagi di sini sekarang." Habis itu, si Apple device ini bakal komunikasi ke server Apple untuk kasih tahu bahwa lokasi AirTag-nya ada di sini sekarang. Makanya, menurut saya, fitur Find My Network ini membuat AirTag ini jadi killer banget. Bayangin aja, ada berapa banyak Apple device yang berkeliaran di dunia ini. Oke, fitur selanjutnya yang saya suka adalah AirTag ini nggak kayak Apple device lainnya, dimana baterainya itu sangat mudah untuk diganti. Sehingga kalau baterainya bocor, kalian nggak usah beli AirTag baru. Untuk gantinya juga mudah ya. Pertama-tama, kita mau balik aja ke bagian silver ini, putar bagian silver ini ke lawan arah jarum jam. Habis itu kita bisa mengangkat bagian silver ini dan kita langsung kelihatan baterainya. Untuk baterainya sendiri dia memakai tipe koin dengan kode CR2032, di mana baterai ini sangat umum dijumpai. Bahkan baterai ini made in Indonesia loh. Oh ya, kata Apple sih satu baterai ini bisa tahan sampai 1 tahunan. Menurut saya, fitur bisa ganti baterai ini sangat penting ya. Jadi walau kedengarannya mahal, gantungan kunci 500.000, mengingat baterainya bisa dengan mudah diganti, kita bisa pakai AirTag ini bertahun-tahun. Nggak kayak AirPods yang baterainya cuma tahan 2 tahun terus harus dibuang. Oh iya, AirTag ini juga sudah mendapatkan sertifikat IP67 water resistant. Jadi kalian nggak usah takut AirTag kalian rusak karena air. Oke, udah cukup bahas yang bagus-bagus. Sekarang saya mau mulai mencibir AirTag ini. Dimulai dari kekurangan dia yang pertama. Jadi AirTag ini tuh Apple eksklusif, alias cuma pengguna Apple yang bisa pakai. Sehingga buat kalian pengguna Android, silakan cari barang alternatif ya.
Selanjutnya, kekurangan paling besar, namun bukan sepenuhnya salah Apple, adalah si AirTag ini di Indonesia nggak bisa memakai fitur Precision Finding. Di mana, dengan menggunakan fitur ini, kita bisa menemukan lokasi persis AirTag kita, layaknya memakai kompas Jack Sparrow. Namun di Indonesia, fitur ini tidak tersedia karena teknologi ini memakai spektrum radio yang dilarang oleh pemerintah. Ya, semoga aja kedepannya pemerintah bisa mengubah regulasinya dan kita bisa menikmati fitur tersebut. Kekurangan kedua adalah jarak dari Bluetooth-nya itu nggak jauh-jauh amat. Ya, sekitar 10 meter, habis itu udah hilang sinyal. Buat kalian yang rumahnya bertingkat, kalau AirTag-nya ada di beda lantai, pasti nggak akan kedetek. Dan kalau udah nggak kedetek, kita udah nggak bisa bunyiin AirTag-nya sama sekali. Jadi buat kalian yang punya rumah besar, mungkin kalian bakal tetap kesusahan mencari kunci kalian walau pakai AirTag ini. Kekurangan selanjutnya adalah, AirTag ini nggak ada fitur family sharing, di mana kita itu nggak bisa nge-share satu AirTag kita ke lebih dari satu orang. Bayangin nih, kalau kalian punya kunci yang dipakai rame-rame, atau ingin menaruh AirTag ini di binatang peliharaan Anda. Jadinya kan cuma satu orang doang yang bisa nge-track. Enaknya kan kalau bisa di-track rame-rame. Kekurangan selanjutnya ada di masalah desain. Menurut saya sendiri sih desainnya emang lumayan simpel dan elegan. Cuman, materi yang dipakai itu loh. Saya nggak ngomongin bagian depan yang memakai bahan plastik, tapi bagian belakang yang memakai bahan aluminium ini. Ya, walau kelihatannya elegan ya, silver kinclong gitu, tapi Apple ini nggak belajar dari masa lalu. Aluminium yang mulus kayak gini tuh gampang, bener-bener gampang baret. Bahannya itu persis sama kayak iPod Touch generasi keempat yang kalau dipakein case aja bakal baret. Dan AirTag ini juga sama. Saya pribadi sih langsung pasangin anti gores ya. Dan selama proses pemasangan anti gores saja ada sedikit baret halus. Saran saya kalau kalian mau menjaga AirTag ini tetap kelihatan baru, mending dikasihin anti gores dan case. Ngomong-ngomong case, kalau kalian beli AirTag ini, kalian itu dipaksa untuk membeli case-nya juga. Kenapa? Karena AirTag-nya itu sendiri nggak ada lubang untuk dicantolin kunci kita. Kita jadinya dipaksa untuk membeli case dari Apple yang harganya tuh sama kayak AirTag-nya itu sendiri. Kan nggak masuk akal. Untungnya sih sekarang kalian udah bisa beli case untuk AirTag ini dengan harga yang relatif murah. Walaupun bukan ori, tapi menurut saya sih nggak ada bedanya dari segi fitur dan fungsinya. Kekurangan terakhir yang menurut saya lumayan penting adalah AirTag ini tuh merupakan alat pencari barang, bukan alat penghindar maling. Kenapa begitu? Karena kalau kita taruh AirTag kita di tas kita, lalu si malingnya tahu ada AirTag, ya dia tinggal lepasin aja baterainya terus udah deh nggak bisa kelacak sama sekali. Jadi solusinya sih paling kalian harus pintar-pintar sembunyiin AirTag-nya aja. Oke, sekarang saya mau membahas beberapa pertanyaan yang sangat populer untuk calon pembeli AirTag ini. Yang pertama, AirTag ini bisa dipakai untuk nge-track mobil atau motor nggak sih? Ya, jawabannya iya dan tidak. Jadi sebenarnya AirTag ini didesain untuk nge-track kunci, tas, kamera, dan barang sejenisnya, bukan untuk nge-track kendaraan. Jadi pasti ada kekurangannya dong. Kalau dibandingkan dengan GPS tracker sih, menurut saya AirTag ini kalah jauh ya. Dari segi jarak aja udah kalah jauh, di mana AirTag ini harus ketemu pengguna Apple dulu, baru dia bisa update di mana lokasi AirTag-nya itu. Kalau alat pelacak kendaraan kan dia langsung pakai GPS, jadi lokasinya itu real time dan akurat juga. Dan kalau koneksi antara AirTag dan pemiliknya terputus, si AirTag ini akan bunyi-bunyi sendiri, sehingga si maling mobil ini bakal sadar kok ada yang bunyi-bunyi. Tinggal dicari, terus dibuang deh. Nah, kenapa sih dia bunyi-bunyi gitu? Ini sih untuk pertanyaan kedua ya. AirTag ini bisa dipakai untuk ngelacak orang nggak sih? Jawabannya itu iya dan tidak lagi. Iya, kalau kita taruh AirTag ini di tas orang, dia bakal ngelacak terus lokasi dari orang tersebut. Tapi kan si AirTag ini bakal bunyi-bunyi sendiri kalau udah out of range dari pemilik aslinya. Jadi orang yang disadap juga bakal sadar ada AirTag yang ngikutin dia. Bahkan kalau orang yang kalian lacak memakai iPhone, iPhone-nya dia sendiri akan memberikan notifikasi bahwa ada AirTag yang lagi ngikutin dia. Jadi agak percuma sih kalau kalian mau pakai AirTag ini untuk ngelacak orang. Perilaku AirTag yang suka bunyi-bunyi sendiri itu emang udah dipikirin banget sama Apple. Karena Apple sendiri takut AirTag ini bakal disalahgunakan untuk melacak orang. Makanya dibuat bunyi-bunyi sendiri si AirTag-nya. Lagian jadi orang jangan posesif-posesif banget lah. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau kita ketemu AirTag di jalan, bisa nggak sih kita format dan jadiin itu hak milik? Jawabannya itu tidak bisa. Jadi kan pas AirTag ini di setup pertama kali, dia itu langsung ke lock ke Apple ID kita. Walau di reset sekalipun, pas kita coba pair ulang, dia bakal kasih tahu bahwa AirTag ini udah terdaftar di Apple ID lain dan tidak bisa di pair ulang. Oh iya, cara reset AirTag ini juga cukup unik ya. Kalian pertama harus membuka cover belakang ini, lalu mencabut colok baterainya sebanyak 5 kali. Habis itu dia bakal reset sendiri. Oke, jadi konklusinya gimana nih? Menurut saya sih walau AirTag ini di Indonesia ada fitur yang disunat, tapi masih sangat layak untuk dibeli. Apalagi kalau kalian suka kehilangan kunci. Bayangin aja, rata-rata orang itu menghabiskan 60 jam setahun untuk mencari barang yang hilang. Dan kalau kalian digaji 17.000 per jam, setahun kalian udah bisa beli 2 AirTag. Tapi perlu diingat, AirTag ini diperuntukkan untuk mencari barang yang hilang, bukan untuk alat penghindar maling. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.